Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Walter Gideon, guru matematika kalian dari SMK Tridaya. Kali ini kita akan membahas kelas 11 matematika vektor dimensi 3. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabarnya anak-anak? Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Ya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Baik, untuk materi kita kali ini, kita hanya melanjutkan dari pembahasan materi sebelumnya, yaitu vektor dimensi 2. Nah, kita akan membahas vektor dimensi 3. Alokasi waktunya tidak lama-lama ya kita ya, hanya 4 jam pelajaran, 2 kali pertemuan. Materinya ya pengertian, vektor posisi, panjang vektor, vektor satuan, aljabarnya, dan sudut antar dua vektor di dalam ruang dimensi 3. Penilaiannya seperti biasa, tugas, ulangan harian, pengamatan harian, dan absen. Ya, sebelum belajarnya kamu bisa lihat dari video ini, atau Google Classroom, atau YouTube lain sebagai sumber pembelajaran kalian untuk memudahkan kalian mengerti materi kali ini. Sebelum kita masuk ke vektor dimensi 3, kita harus mengerti dulu apa sih ruang dimensi 3. Ruang dimensi 3 sebenarnya koordinat kartesius yang sudah kita pelajari, ya, yaitu X dan Y, tambah satu lagi koordinat Z. Jadi sistem koordinat kartesius 3D ini kita mengenal ada 3 sumbu, X, Y, dan sumbu Z, sehingga akan membentuk sebuah ruang. Perhatikan koordinat kartesius di samping, X berwarna merah, Y berwarna hijau, Z berwarna biru. Nah, coba deh kita lihat secara visual. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, ya, yang sudah kita biasa ketahui, kartesius X dan Y. Tapi ada satu lagi sumbu Z. Jadi kalau saya putar seperti ini, ada sumbu Z yang mengarah ke atas, sehingga kartesiusnya akan berbentuk sebuah ruangan. Ya, ada atas sama bawahnya. Sama seperti X dan Y-nya, Z-nya juga ada bernilai positif, yaitu ke atas, bernilai negatif, yaitu ke bawah. Sehingga kalau digabungkan dengan vektor, ya berarti besaran yang mempunyai besar dan arah yang terletak di ruang 3 dimensi, sehingga koordinatnya ditulis X, Y, Z, atau secara analitikal IJK. Jadi ada K-nya itu belakangnya ya. Nah, perhatikan notasi penulisannya, bentuk vektor kolomnya. Ya, bentuk vektor kolomnya akan seperti ini nih, ada 3 nih. Ada 3 nilai. Atau kalau dia komponen barisnya, ada 3 nilai di sini. Ya, koma, koma, koma. Biasanya kan kita hanya sampai sini nih biasanya. Tapi karena dia 3 dimensi, ada tambahannya ini. Ya. Nah, selanjutnya, kalau dia di dalam notasi analitikalnya, anak-anak perhatikan ada I, ada J, dan ada K-nya. Ya. Yang membedakan adalah K-nya. Kalau ada K-nya, berarti tandanya ini adalah vektor 3 dimensi. Ya, ini yang membedakan. Oke, seperti apa sih vektor posisi di ruang 3 dimensi? Perhatikan koordinatnya dulu. Nah, ini anak-anak harus bisa lihat koordinatnya nih, ada perbedaan. Perhatikan kartesius ruang 3 di samping ini. Ya, namanya vektor posisi. Berarti titik pangkatnya, titik awalnya, ya, titik pangkalnya itu ada di 0,0. Ya, 000 karena ada ruang 3 berarti ada belakangnya juga harus ada lagi nih, nolnya. Nah, titik ujungnya ini kalau di gambarnya ada koordinat 2, 1, 3. Nah, berarti ini titiknya ini itu adalah titik 2, 1, 3. Ya, titik yang ini 2, 1, 3. Gimana sih kalau kita gambarkan di dalam ruang 3 dimensi? Nah, perhatikan dalam sumbu koordinat kartesius yang biasa dulu nih, X dan Y, X merah, Y hijau. Kita mau buat dong titik 213 yang tadi yang kita bilang ya. Berarti anak-anak buat dulu di X dan Y-nya. Ya, koordinat X, Y-nya kalau
Kartesius X-nya gampang ya, 21-nya dulu ya. Berarti 2-nya ke kanan, 1-nya ke atas ke sini. Nah, sekarang 3-nya kemana? 3-nya kalau kita perhatikan ya, karena ada 3 dimensi, ini harus diputar nih, biar kelihatan dia, ada Z-nya. Nah, tuh. Berarti titik yang tadi sudah 2,1, 3-nya itu harus naik ke atas. Berarti ini naik ke atas. Sebanyak berapa ya? Sebanyak 3. Ini. Ya, lurus dia. Jadi kalau kita tulis di sini pun juga tulisannya 213. X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 3. Jadi kalau di dalam 3 dimensi, ya coba nanti saya buat ini. Nah, tuh melayang dia si A-nya tuh. Inilah si koordinat A, 2, 1, 3. Ya, kira-kira anak-anak ada gambaran ya. 2, 1-nya biasa ke sini, cuman dia harus ke atas. Ada Z-nya setelah 3-nya. Oke, berarti kalau sudah ada titik 213, vektor posisinya berapa ya? Berarti dari mulai 0,0 sampai ke ya titik ujungnya adalah 213. Sehingga kalau kita tulis ya AB, A-nya tadi 0,0 ya. A-nya ini 0,0,0. B-nya 213. Berarti kalau vektor AB 2I, satunya hanya Y aja ya. Dan 3C. Ya. I C, ini bukan gini nulisnya. 2I tambah J ya, bukan Y ya, tambah 3K. Ya, nulisnya gini. IJK ya, analitikalnya. Atau kalau dalam kolom ke bawah, berarti kalau kolom ya 2 1 3. Kalau dalam baris 2 1 3. Kalau baris berarti ke samping. Gitu ya. Jadi harapannya anak-anak sudah memahami secara visual maksud dari sumbu Z. Nah, untuk lebih memahami lagi, silakan anak-anak kerjakan latihan 1, 2, dan 3. Nah, coba saya kasih contoh untuk nomor 2. Gambarkan vektor MN dengan koordinat M001 dan N-2, 0, pada dimensi 3. Oke, saya akan buatkan titiknya dulu. Yang pertama 001, yang kedua -2, 0. Nah, coba perhatikan, ini saya sudah buat titik yang pertama, ya, yang ini ya, itu A-nya 001. Ya, 001 maksudnya apa? X-nya 0, berarti nggak ke kanan, nggak ke kiri. Y-nya juga 0, kalau dari sini berarti atas bawahnya juga enggak. Tapi dia naik ke atas 1 untuk Z-nya. Gitu. Jadi dapatlah titik ini, A-nya ini. Nah, titik B-nya -2, 0. -2, 0. Jadi artinya X-nya doang bergerak nih, -2. Y sama Z-nya kemana? Ya nggak kemana-mana, dia hanya 0 sama 0. Sehingga kalau vektor kita buat, maka vektor A ke B, nah, bentuknya akan seperti demikian. Nah, begini vektornya kalau di dalam 3 dimensi. Ya, harapan saya anak-anak bisa mengerjakan semua latihannya. Berikutnya panjang vektor. Panjang vektor sebenarnya prinsipnya sama kayak vektor dimensi 2. Ya. Vektor dimensi 2 untuk menentukan panjang vektor yaitu ya akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau untuk dimensi 3, ya sekali lagi karena ada 3 sumbunya berarti ditambahin Z kuadrat. Nah, ini kan kalau 2 vektor dimensi 2 hanya sampai sini. Nah, kalau dimensi 3 gimana? Ya tambahin lagi sampai Z-nya ini. Kenapa ya ada 3 dimensi? Ya ada 3 sumbunya. Nanti kalau kuadratnya sudah ditambahkan semua, dijumlahkan, baru diakarin. Sehingga dapat besar dari vektornya. Ingat ya, kalau besar ada begininya nih. Ya, ada mutlaknya. Itu tandanya besar dari vektor besar. Besar dan panjang vektor sama kok. Ya. Oke, coba perhatikan latihannya. Nah, contoh. Tentukan panjang vektor 2i tambah j minus 2k. Maka panjang vektor dari P, ya berarti gini ya. Ada mutlaknya, akar dari ya, X-nya 2, nih X-nya. Y-nya itu nggak ada apa-apa, kalau nggak ada apa-apa 1 ya.
Terus Z-nya berapa? Jangan lupa minusnya juga ikut, minus juga. Walaupun nanti kalau dikuadratin ya hilang juga ini minusnya. Cuman ya ditulis ya, tetap ya. Jadi 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah minus 2 kuadrat. Sehingga didapat 4, 4, 1. 9 ya. Akar dari 9, yaitu 3. Jadi panjang vektor V adalah 3. Nah, silakan anak-anak mengerjakan latihannya. Jangan lupa kalau ditentukan koordinatnya seperti ini, ya, ini belum bentuk IJK, tapi anak-anak bisa menghitungnya dengan mengurangkan ini. X dengan X dikurangin aja. Selisihnya berapa? Y dengan Y selisihnya berapa? Ya, Z dengan Z. Ya, selisihnya berapa? Nah, inilah menjadi I, nanti selisihnya ya, menjadi J dan menjadi K. Lalu dibuat ke rumus seperti ini. Oke, kalau nomor 2 sudah bentuk IJK, langsung aja ke sini. Ya, silakan nanti anak-anak dibuat latihannya. Selanjutnya, untuk vektor satuan. Berarti apa sih artinya vektor satuan? Ya, berarti berapa besar vektornya ini, ya kalau dianalogikan, berapa besar vektornya ini dari ujung pangkal ke akhir, terus dibagi berapa panjangnya. Ya, panjangnya berapa, koordinat ini berapa, dibagi panjangnya, sehingga didapat satuan-satuannya ini berapa. Nah, inilah yang mau kita cari. Ini vektor satuan. Ini vektor satuan dari vektor yang atas. Ya. Nah, rumusnya gimana? Sama persis kayak ruang dimensi 2-nya, vektor 2 dimensinya. Berarti ya koordinatnya, IJK-nya, ya, dibagi dengan panjang vektor. Ya logikanya nih, koordinatnya berapa dibagi, kalau misalkan panjang vektor 5, jadi ada 5 begini, 45, ya dibagi 5. Maka dapat satu satuan seperti ini. Sehingga didapat panjang vektor satuannya. Nah, contohnya kayak yang kemarin. Nah, ini contohnya yang di sini. Tentukan panjang vektor satuan dari ini. 1i minus 2j plus 2k. Berarti yang pertama koordinatnya adalah 1 min 2 sama 2. 1 min 2, 2. Ya, IJK. Terus dibagi dengan panjang dari vektor A. Ya. Jadi koordinatnya berapa dibagi dengan panjang vektornya. Oke, berarti 1i ya i minus 2j tambah 2k per ya 1 kuadrat tambah minus 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Jangan lupa nanti hasilnya diakarin. Dihitung akhirnya dapat bahwa tadi hasilnya adalah 3. Jadi panjang dari vektor A ini adalah 3. Ini panjangnya. Nah, berarti untuk vektor satuannya berapa? Ya, berarti koordinat-koordinat IJK-nya ya tinggal dibagi dengan 3. Berarti I-nya itu 1 ya sepertiga jadinya. Ya, J-nya minus 2 ya minus 2 per 3. K-nya 2 ya jadi plus 2 per 3. Plus 2 per 3. Pokoknya tinggal dibagi aja berapa panjangnya. Udah gitu aja. Ya, latihannya silakan anak-anak kerjakan. Nah, di sini udah ada koordinatnya nih 2i 4j akar 5z. Nah, berarti yang pertama yang harus anak-anak cari adalah berapa panjangnya dari vektor B ini. Nanti satuannya ini, koordinatnya ini akan dibagi dengan panjangnya. Oke, kita masuk ke aljabar vektornya, yaitu kesamaan dari vektor, penjumlahan, pengurangan, perkaliannya. Ya, jangan lupa ini semua di R3. Oke, yang pertama masih sama ya. Kesamaan vektor sama persis kayak dimensi 2-nya. Ya, jadi kalau ada vektor A, komponennya A1, A2, A3, ya udah pasti yang satu menjadi I ya. A1I, A2J, A3K, B-nya juga 1, B1I, B2J, B3K. Jika A sama dengan B, nah berarti ini vektor A sama dengan vektor B. Ingat, kalau dia sama dengan artinya panjangnya sama, ya vektor A dan panjang vektor B itu sama. Yang kedua, arahnya vektor A dan vektor B juga sama, sejajar lah, gini lah. Misalnya ini vektor A, ini juga vektor, nah ini vektor A, misalnya ini vektor A, ini vektor B. Ya,
panjangnya sama, terus arahnya juga sama. Jika dia sama, A sama dengan B, maka ya nilai ini A1-nya yang ada I-nya sama dengan yang ini, B1. A2 yang J-nya sama dengan B2, bisa sama di J. Yang sama-sama di K, ya A3 itu sama dengan B3. Ini I-nya harus sama, J-nya juga harus sama, K-nya juga harus sama. Oke. Latihan. Diketahui, ini juga sebenarnya sudah ya. Diketahui vektor A, I. Nah, ini 1 ya kalau nggak ada apa-apa ya. 1I, terus J-nya itu nilainya masih X, K-nya nilai min 3. Untuk vektor B, I-nya itu X min Y, J-nya itu min 2, K-nya itu min 3. Itu untuk vektor B. Jika A sama dengan B, ya berarti otomatis komponen I sama dengan I yang di bawahnya. J juga sama, K juga sama. Tentukanlah X tambah Y. Berarti apa dulu yang bisa langsung didapat? Yang bisa didapat ini ya. Ini, perhatikan yang J-nya. Ya kan kita mau mencari X sama Y-nya. Itu yang mau dicari kan. X-nya mana nih yang bisa dapat ini? Tuh, ini udah langsung dapat nih. X-nya hasilnya min 2. X-nya hasilnya min 2. Ini udah dapat aja. Terus apalagi setelah itu? Ini. Kalau X-nya sudah dapat min 2, maka kita nyari yang ini. X min Y nilainya berapa? Ingat kalau nggak ada apa-apa, 1 ya. Jadi X min Y, nah ini nilainya 1. Kalau sudah gini, pakai apa? Ya, distribusikan aja. Nah, substitusikan aja. X-nya diganti dengan min 2. Ini diganti min 2. Jadi 1 sama dengan min 2 min Y. 1 sama dengan min 2 min Y. Ya, karena mau mencari Y-nya, ya Y-nya pindah ke kanan, 1-nya pindah ke kiri. Y sama dengan ya min 2 min 1. Jadi min 3. Nah, yang ditanya adalah X tambah Y. Berarti X-nya adalah min 2. Y-nya min 3. Berarti min 2 tambah min 3. Min lagi. Ya, berarti jadi tambah minus. Berarti jadi minus ya. Min 2, min 3. Min 5. Inilah nilai X tambah Y-nya yang ditanyakan. Oke. Silakan anak-anak kerjakan latihannya. Ya, gampang kok. Ya, yang penting anak-anak semangat terus untuk belajar. Selanjutnya penjumlahan vektor. Jika dua buah vektor, sekali lagi karena dia ruang dimensi 3, berarti komponennya pun juga ada 3. Ya, ini juga B-nya juga ada 3. Maka operasi penjumlahannya A tambah B, ya berarti anak-anak hanya jumlahkan aja A1 sama B1. Ya, ini bawahnya aja A1 tambah B1. A2 tambahkan dengan B2. A3 tambahkannya dengan B3. Ya, jangan sampai silang-silang ya, yang 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, sehingga menjadi seperti ini. Tuh. Penjumlahan vektor itu yang kayak mana sih? Yang kayak gini nih. Misalnya ada satu vektor A misalnya nih, ditambahkan lagi berarti dilanjutkan lagi nih. Ini vektor B. Ya, ini A-nya, ini B-nya. Maka A tambah B, ya berarti dari sini ke sini. Ya, anggap aja bagus gambarnya. Tuh. Nah, tuh dibagusin gambarnya. Ya, jadi untuk yang A, ya dari titik pangkalnya A ke titik akhirnya A, ini menjadi titik awalnya dari B. Nah, titik akhir B, kalau dijumlahkan berarti dari titik pangkal A ke titik akhir B. Ini. Penjumlahnya berapa berarti ininya? Analitikalnya berapa? Komponennya berapa? Ya berarti pergerakan A-nya berapa? Ya, pergerakan X, Y, Z-nya berapa? Ditambah pergerakan X, Y, Z-nya dari B. Tentu saja X sama X dijumlahkan. Y sama Y dijumlahkan, Z sama Z dijumlahkan. Ya. Oke. Silahkan anak-anak kerjakan latihan 1 dan 2. Nah, untuk lebih jelasnya, coba saya kerjakan untuk nomor 2-nya. Hitunglah penjumlahan vektor A, 2i tambah J minus 4K, dan B, 3i tambah 5J tambah K. Nomor 2 ya. Biar gampang anak-anak buatnya gini. A-nya itu dibuat aja kolom 2, ya, di 2 ya. J-nya itu kalau nggak ada apa-apa 1, K-nya itu adalah minus 4. Jangan lupa ya, tandanya juga dibawa nih. Jangan sampai enggak.
Nah, ini ditambahkan dengan 3i, 5j, 1k. Berarti 3, 5, 1. Gitu. Nah, kalau dijumlahkan berapa ya? 2 tambah 3. 2 tambah 3, 8. 2 tambah 3, 5. 1 tambah 5, 6. Minus 4 tambah 1, minus 3. Inilah penjumlahan dari A tambah B. Sehingga kalau dalam notasi analitikalnya 5i tambah 6j minus 3k. Nih jawabannya nomor 2. Untuk pengurangannya juga sama. Ya, saya tidak akan menjelaskan dari awal, langsung aja ke sini gimana cara nguranginnya. Cara menguranginya juga sama nih. Ya, X sama X, Y sama Y, Z sama Z. Berarti I sama I, ya, A1 sama B1, A2 sama B2, A3 sama B3. Nah, jangan lupa kalau kurang ya berarti dikurang. Nih. Ya. Berarti untuk latihannya hasilnya gimana? Ini dikurangin aja, 2 dikurangin ini, min 3 dikurangin ini, 5 dikurangin ini. Untuk nomor 2-nya juga sama ya. IJK buat aja menjadi vektor kolom begini. Lebih gampang. Kalau begini sebenarnya gampang juga, cuman ya lebih ya mengurangi kesalahan lah pakai ini, pakai kolom. Nah, selanjutnya panjang dari penjumlahan dan pengurangan vektor tersebut. Berapa panjangnya? Ya tadi kita sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan dari vektor. Nah, sekarang panjangnya berapa? Sebenarnya prinsipnya juga sama persis, ya. Anak-anak mencari. Nah, kalau untuk saling tegak lurus berarti begini ya modelnya. Saling tegak lurus itu begini. Artinya apa? Artinya kalau ada panjang vektor gini, vektor A ditambah vektor B, kalau saling tegak lurus ya berarti begini vektornya. Artinya apa dia? Ya siku-siku ya. Ya berarti anggap aja nih kalau begini. Kita tambahin C lah. Kira-kira jadinya bentuknya apa? Ya Pitagoras, ya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau mau dicari C-nya ya tinggal diakarin aja dari ya A kuadrat tambah B kuadrat. Cuman bedanya A sama B-nya ini ya berapa kalau dia penjumlahan ya berapa dijumlahkan. Ya, A-nya itu inget ya, ini berarti kan satu sumbu nih kalau X sama X. Ya X ke X artinya ya penjumlahan X-nya 1 sama 1, A1 B1. Terus penjumlahan Y-nya berarti dari sini ke sini kan Y nih. Y-nya ini A2 sama B2. Ya pokoknya kalau 2 itu Y atau J. Ya, yang B-nya ini jadi penjumlahan dari Y-nya. Terus satu lagi yang Z-nya. Ya, jangan lupa ya karena dia 3 dimensi ya ada Z-nya. A3 sama B3. Nanti semuanya dikuadratin lalu diakarin sama persis kok kayak ini. Kalau saling tegak lurus. Terus untuk pengurangannya gimana? Ya pengurangannya sama persis kayak penjumlahannya. Beda arah aja. Jadi kalau digambarkan misalnya nih ya sama yang atas A-nya di sini, kalau B-nya tadi ke atas, maka kalau dia pengurangan ya A kurang B, B-nya ke bawah. Nah gitu. Berarti panjang A kurang B berarti berapa? Ya ini A kurang B. Ya kalau dilihat kalau dia tegak lurus kan ya sama aja A B C. Itu kan Pitagoras juga. Rumusnya ya ini lagi. Cuman jangan lupa karena dia pengurangan berarti dikurangin. Ini ada pengurangannya. Ya, untuk ngapalinnya ya anak-anak apalin aja rumus Pitagoras lah. Ya. Apalin rumus Pitagoras, cuman satu komponennya jangan A kuadrat aja atau B kuadrat aja. A-nya ini berapa jumlahnya dari X sumbu X-nya. B-nya ini berapa jumlahnya dari sumbu Y-nya. Nanti kalau ada C-nya, kan kalau ini kan C. C-nya itu berapa jumlah dari sumbu Z-nya. Kalau pengurangan juga sama, berapa kurangnya. Berapa kurang dari Y-nya, berapa kurang dari Z-nya. Terus jangan lupa ada kuadrat dan diakarin.
Nah, kalau dia membentuk sudut gimana? Sama persis kayak di ruang dimensi 2. Cuman bedanya, anak-anak sudah harus tahu dulu panjang vektornya. A-nya ya panjangnya berapa, B-nya ya panjangnya berapa. Gitu ya. Jadi harus tahu dulu nih, panjang vektornya itu berapa ini. Dari A sama B-nya. Dikuadratin ditambah dengan 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos yang membentuk sudutnya. Nanti semuanya jangan lupa diakarin semuanya. Ini untuk penjumlahannya. Nah, untuk pengurangannya bagaimana? Pengurangannya hanya berbeda tanda di sini. Ya, plus minusnya hanya berubah di sini. Ya, di depan angka 2-nya. Kalau ininya sama persis. Ini sama nih, nggak ada bedanya. Oke, coba perhatikan untuk latihannya. Saya coba kerjakan nomor 2. Yang ditanyakan adalah vektor D, panjang vektor D, yaitu A tambah B tambah minus C. Berarti kita tulis dulu nomor 2. Vektor D adalah A tambah B minus C. Ya, berarti A-nya itu kita buat dulu komponen aja, ke bawah aja. Ya, 3 minus 2 sama K-nya 1. Ini ya, untuk yang A-nya. Terus untuk yang B-nya, I tambah, nah ini anak-anak harus teliti, nggak ada J-nya di sini. Berarti I langsung K nih. Ya, ditambah B-nya, I-nya itu 1, J-nya itu 0. Nggak ada ya soalnya ya, langsung K dia, K-nya 2. Terus dikurangin C, C-nya berapa? I-nya minus 5, J-nya 4, K-nya minus 3. Langsung aja ya, kita tambahkan ya. 3 tambah 1 kurang 5. Tambah 5. 3 tambah 1, 4. Tambah 5, 9. Terus min 2 tambah 0. Min 2 dikurang 4. Ya, min 6. Yang terakhir, 1 tambah 2, 3. Kurang 3. 3 tambah 3, 6. Ini adalah vektor D. Nah, ini vektor D-nya ya. Vektor D. Sehingga panjang dari D, ya, panjang dari vektor D adalah akar dari, ya, I-nya berapa? 9 kuadrat ditambah J-nya berapa? Minus 6 kuadrat. K-nya berapa? 6 kuadrat. 9 kuadrat 81 plus 6, minus 6 kuadrat juga jadinya plus juga ya, 36. 6 kuadrat 36. 81 tambah 72. 153 ya. Akar 153. 153 nggak bisa disederhanakan ya. Ya udah. Jadi panjang vektor D adalah akar dari 153. Selanjutnya nomor 3. Diberikan vektor U panjangnya 4. Ini langsung ada panjangnya ya. Panjang vektor V 6, besar sudut antara U dan V adalah 60. Tentukan panjang vektor U tambah V. Jadi panjang vektor U tambah V, panjang vektornya adalah akar dari, ya, U kuadrat tambah V kuadrat. Nah, ini sama nih. Bedanya di sini nih, plusnya di sini. 2 U V cos alfanya berapa? Cos sudut yang dibentuk. Jangan lupa ini semuanya adalah vektor ya. Maka akar dari U-nya 4 berarti 4 kuadrat, V-nya 6 berarti 6 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 6 kali cos 60. Cos 60. Akar dari 4 kuadratnya 16, 6 kuadratnya 36, ditambah 2 kali 4 kali 6, 24 ya. Cos 60-nya setengah. Ya, makanya kita nggak usah hitung. Nah, sehingga didapat dari akar dari 16 tambah 36 tambah 24.
76 ya. Akar dari 76. 76 itu nggak bisa dikecilin lagi. Ya udah, akar 76. Ini panjang vektor U tambah V-nya. Yang terakhir adalah perkalian skalar 2 vektor. Ya, jangan lupa vektornya adalah vektor ruang dimensi 3. Ya, kita tulis A dot B. Nah, rumusnya A dot B itu A kali B, ya, panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos alfa. Nah, atau kalau belum diketahui panjang vektornya, A dot B itu adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Oke, contohnya yang ini kayak sepertinya juga sudah ya di R2 ya. A dot B-nya berarti panjang A 8, panjang B-nya 10, cos 45, 80, cos 45 setengah akar 2, coret-coret 40 akar 2. Inilah A dot B-nya. Nah, untuk tanda dari perkalian skalar, kita langsung pakai contoh ya. Ya, sebenarnya sama persis kok, sama kayak yang dimensi 2. A dot B-nya akan lebih besar, lebih besar dari 0, itu sudutnya adalah sudut lancip. Contohnya yang tadi, ya 40 akar 2. Sudut yang dibentuk tadi, kalau nggak salah, ya 45 ya. Nah, sudutnya lancip. Kalau dia hasilnya 0, A dot B-nya 0, maka dia sudutnya siku-siku. Lalu kalau dia A dot B-nya lebih kecil dari 0, berarti minus, sudutnya yang dibentuk adalah sudut tumpul. Nah, ini ada pertanyaannya nih. Diketahui A-nya masih bentuk komponen analyticalnya, IJK, B-nya juga sama. Pertanyaannya A dot B-nya berapa? Terus, berapa sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut? Oke, berarti kita menggunakan A dot B yang tidak diketahui panjangnya. Ingat rumusnya gimana tadi? A1 kali P1 ditambahkan dengan A2 kali B2 ditambahkan dengan A3 dikali B3. Nah, yang diketahui A1-nya adalah 3. 3 dikali B-nya 2. Ditambah, sekarang J-nya nih, 4 dikali dengan minus 2. 4 dikali minus 2. Terus yang terakhir, K-nya nih sekarang nih. K-nya kalau nggak ada apa-apa 1 dikali dengan 2. 1 kali dengan 2. 3 kali 2, 6. Ditambah 4 kali minus 2. Ya, minus ya. 8. 1 kali 2, 2. 6 dikurangin 8 tambah 2. 0 ya. Sehingga A dot B-nya itu sama dengan 0. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa sudutnya yang dibentuk oleh A sama B? Oke, karena A dot B-nya bernilai 0, maka sudut yang dibentuknya adalah sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku. Baik, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Kayaknya sudah selesai semuanya. Anak-anak silahkan latihan semua yang sudah diberikan. Jangan lupa untuk mengulang-ulang lagi dan melihat juga referensi lain. Boleh dari buku, boleh dari YouTube. Dan jangan lupa ya, sekali lagi kerjakan latihannya agar anak-anak lebih terbiasa. Baik, itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, ciao.